Dua raja-raja berapa ya tadi? Dua Raja-Raja pasal 23, Bu. Siapa yang Dua nanya tadi? tiga. Oh, Cik Neneng ya. Dua Oh, Raja-Raja pasal 23. Per orang dua 5 raja. ayat. Baik, silakan Bu Nur. Ada Benar, mulai ya. dua raja-raja ya. Iya, dua Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 5. Hmm. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. 1. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yahuda dan Yerusalem. 2. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yahuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. 3. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, terutama peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. 4. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. 5. Ia member, ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yahuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yahuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Amin. Ayat 6. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan terakhir jelata. 7. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyerah. Disuruh nyala datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Gebah sampai Berseba. Dirobohkannya lah, dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. 10. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Amin. 11. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. 12. Mesbah-mesbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz, yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja, dan diremukan di sana lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. 13. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan Bukit Kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkon, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh Raja. 14. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. 15.
Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya. Dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumpuknya halus-halus menjadi abu. Dan dibakarnya lah tiang berhala. Amin. Ya, Cik Neneng, 16 sampai 20. Ya. Dan ketika Yosua berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. 17. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini. 18. Lalu katanya, biarkanlah, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. 19. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan. Dijauhkan oleh Yosia dalam hal ini. Ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. 20. Ia menyembeli di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. 21. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala dan segala dewa kejujikan dan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yesua dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Amin. Tetapi itu ayat 26, tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu yang telah bangkit terhadap Yehuda. Oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye, 27, lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yaitu Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. 28, selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? 29, dan dalam zamannya itu majulah Fir'aun Neko Raja Mesir melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Fir'aun membunuh di Megido segera sesudah ia melihatnya. 30, pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburan
dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Amin. Dek, tolong. Raja Yehuda 31. Yoas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 3 bulan lamanya yang memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. 32. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. 33. Firaun Neko mengurung dia di Riblah, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem lagi. Firaun di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar 100 talenta perak dan 10 talenta emas. 34. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia, ayahnya, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoas di bawahnya, Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. 35. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun. Tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlahnya, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firaun Neko. Amin. Amin. Bu Christine mau ikutan baca, Bu Christine? 2 Raja-Raja 23 ayat 36. Bu Christine mau ikut baca? Nyimak aja Bu, nyimak. Oke, baik ya. Saya HP-nya tunggu lagi ya. error. Baik. Suaranya nggak ada, Kak. Bu Joli ke mute. Oh iya, oke. Yoyakim Raja Yehuda 36. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zebuda binti Pedaya dari Ruma. 37. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Pasal 24 ayat 1. Dalam zamannya majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel. Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. 2. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran para hambanya, yaitu para nabi. 3. Sungguh hal itu terjadi ketika Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manasye, setimpal dengan segala yang dilakukannya. Amin. Bu Liani mau ikutan baca, Bu Liani? Di pasal 2 Raja-Raja pasal 24. Shalom Bu Joli, saya mendengar ya. Oh, oke. Nanti sambung ya. Baik, lanjut ke Bu Nur. Saya ya, ayat 4 Bu ya. Ayat 4, dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. 5. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? 6. Kemudian Yoyakin mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Yoyakin anaknya menjadi raja, menggantikan dia. 7. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoyakin Raja Yehuda. 8. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Amin.
Ayat 9, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Ayat 14. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. 15. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang yang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. 16. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. 17. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin, menjadi raja menggantikan dia, dan menukar namanya menjadi Zedekia. Zedekia Raja Yehuda, runtuhnya kerajaan Yehuda. 18. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutai binti Yeremia dari Libna. Amin. Cik Neneng, mental ya Cik Nenengnya ya. Mental dilewatin aja berarti Bu Mensi. Ayat Ada 19. Hah? Neng lagi baca tapi belum buka mic-nya. Masa sih? Oh iya, sorry, sorry. Astaga, aku nggak ngeliat. Cik Neneng tolong dibuka mic-nya. Ah, sorry, sorry. Ayat 19. Sorry, sorry, Iya, nggak kelihatan. Ah. iya. Ayat 19, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena muka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedikit memberontak terhadap Raja Babel. Amin. Udah selesai? Terus Bu, 5 Tiada. ayat. Oh, 25 langsung ya? Ya, sampai ayat 3. Pasal 25 sampai ayat 3. Lanjut. Iya. Dua Raja-Raja 25 bab 1. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. 2. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Yang ketiga, pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat di negeri itu. Amin. Benar ya? Betul, Ya, betul. Bu Mensi. ayat Iya. 4. Maka dibelah oranglah, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat saja, sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling. Mereka lari menuju ke Araba Yordan, tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di, di lantaran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah
mata Sedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan kepada pasukan pengawal pegawai Raja Babel di Yerusalem. Amin. Ayat 9. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. 10. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. 11. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dan kepala pasukan pengawal itu. 12. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. 13. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut. Tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. 14. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Amin. Ayat 15. Juga pembaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan. Tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 17. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga, dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. 18. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Zefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. 19. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara, dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengarahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Amin. Bu Harmoni mau ikutan baca? 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 20. Ya. 20 Raja-Raja sampai 25 25 ya. Ya. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribia. 21. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamad. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Gedalia menjadi gubernur dan dibunuh. 22. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnya lah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. 23. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netania, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yajanya, anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya.
Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elsama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Amin. Amin. Ibu Lili mau ikut baca, Bu, 26 sampai 30. Ya. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Yoyakim dikasihi. Ayat pasal 27, kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakim, Raja Apa ini, Pak? Yoyakim Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu. Maka Ewil Merodat Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihnya kepada Yoyakim Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. 28 Ewil Merodat berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. 29 ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. 30 dan tentang belanjanya raja selalu memberikan kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Amin. Amin. Baik, kita sudah selesai membaca, kita akan saat teduh ya.
Baik, Ibu-ibu, kita sudah selesai berkata teduh. Apakah ada yang mau sharing Rema? Silakan. Kalau belum coba saya ya. Jadi saya mendapat Rema di dua raja-raja 25 ya. Jadi mengenai G G G susah banget Gedalia. Gedalia. Jadi Gedalia di pas di ayat 25, di ayat 25. Tetapi dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netasya bin Elisa, semua yang seorang yang asalnya dari keturunan raja dan 10 orang bersama-sama dengan dia mereka membunuh. Nah, mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia eh, Mis- di Mispa ya. Ini kata-kata susah banget ya lidahnya. Jadi suka keselip-selip gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari pengalaman Gedalia. Oke, Gedalia. Jadi kita bisa melihat dari pengalaman Gedalia. Di sini kita itu belajar supaya kita itu tidak, bentar ya saya mute ini supaya kita belajar supaya kita itu tidak pernah lengah. Ya, jadi di sini saya melihat bahwa si Gedalia itu merasa aman dengan kekuasaan yang dia terima karena dia bilang di ayat 24, janganlah kamu takut. Nah, seperti itu. Dia sudah ngasih tahu janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim dan segala macam di bawahnya. Tetapi kenyataannya apa? Dia akhirnya dibunuh juga. Nah, ini mengajarkan kita supaya kita itu jangan lengah ya. Walaupun kita dikasih kekuasaan, bukan berarti kita itu tidak punya apa sih itu namanya eh, tidak perlu waspada apa ya waspada ya intinya waspada itu perlu. Nah di sini kan dia lengah karena merasa aman gitu ya. Tidak mungkin lah dia mati tapi kenyataannya kekuasaan dia itu justru membuat dia tidak justru membuat dia itu terbunuh. Itu sama halnya dengan hidup kita ya. Nah, di di dalam kehidupan kita nyata mungkin kita adalah orang yang punya kekuasaan, baik mungkin kayak Bu Dede ya di sekolah gitu atau ibu-ibu lain ya di komunitasnya atau juga misalnya di gereja. Nah, seperti itu. Jangan berarti ketika kita mempunyai kekuasaan, kemudian itu membuat kita itu lengah atau lupa diri atau tidak ada pencegahan atau preventif atau waspada ya. Jadi waspada itu perlu walaupun kita sudah memegang satu kekuasaan tertentu seperti itu ya. Karena apa? Kalau kita menggunakan dengan baik dan hati-hati ya, maka memang kekuasaan yang kita miliki itu akan membawa kepada satu kebaikan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita menyalahgunakan kekuasaan itu, pada akhirnya kekuasaan itulah yang menjatuhkan kita seperti itu. Jadi di sini kita diajarkan untuk tidak lengah dan jangan sampai kita menyalahkan kekuasaan kita. Seperti itu aja ya, Rema dari saya. Walaupun secara keseluruhan itu menarik ya mengenai pergantian raja yang silih berganti. Satu ada yang taat Tuhan, satunya ada yang ngikutin kakeknya ya, satu ada yang membuat Tuhan murka. Jadi ini luar biasa ya, dua raja-raja yang kita baca ini ya. Oke, baik, silakan ibu-ibu lainnya. Mungkin ada Bu Harmoni, Bu Dede, Bu Mensi, boleh. Saya dulu mungkin ya, Bu ya. Ya, silakan Bu. Ini saya ngelihat di sini ada pergantian raja yang tadi Bu Joli bilang. Hmm. Ada Raja Yosia, kemudian ada Yoyakim, ada Yoyakin gitu kan. Namanya mirip-mirip gitu. Kemudian ada Zedekia. Tapi kalau kita perhatikan di sini, ini yang apa namanya? 2324, hanya Yosia yang diperkenan Tuhan karena karena istilahnya dia melakukan hal yang benar gitu kan. Dia menghancurkan pelacuran bakti, dia menghancurkan semua Baal, bahkan dewi-dewi yang Asyera itu semua dia hancurkan, dia bakar habis gitu. Tapi setelah Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Yosia. Dan itu tuh firman Tuhan yang ngomong gitu kan ya. Jadi saya keinget sama Salomo ya. Masih ingatnya mungkin kita sama-sama Salomo. Tidak ada raja yang punya hikmat seperti Salomo. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat
mengokohkan kerajaan itu hanya karena orang-orang yang menjadi rajanya itu akhirnya jadi apa ya jumawa sampai akhirnya dia tidak lagi melakukan firman Tuhan seperti yang diperintahkan. Bahkan di kerajaan yang Yoyakin ini dia Yoyakim ya menarik pajak dari rakyatnya untuk dipersembahkan kepada Firaun. Saya membayangkan kalau misalnya raja sudah apa namanya ya membeban kepada rakyat, maka Allah tidak akan pernah tinggal diam. Jadi di sini dikatakan Yoyakim itu takluk kepada Firaun sampai akhirnya dikatakan Firaun itu tidak lagi menyerang. Karena dengan kata lain ya sudah gitu kan, toh itu udah jadi bawahannya. Tapi muncul lagi yang baru, yaitu Nebukadnezar. Jadi saya keingetnya kemarin ya, yang kemarin itu waktu Raja Hizkia memperlihatkan semuanya dan benar. Akhirnya pada keturunan berikutnya itu semua dijarah. Bukan oleh Nebukadnezar, tapi Nebuzaradan. Nebuzaradan ini adalah perwakilan dari Nebukadnezar. Dia membawa itu semuanya seolah-olah itu tuh bukan barang berharga gitu. Dia copot, dia bawa, dia copot, dia bawa. Jadi yang harus kita waspadai sebenarnya saya sih ini beberapa kali ini tuh saya dapetin tentang generasi selanjutnya ya. Ketika kita tidak mewaspadai, ketika kita tidak menyiapkan generasi selanjutnya, maka segala sesuatu yang kita bangun itu akan hancur gitu kan. Ya, jadi di sini saya nulis di ayat 10 dari 2 Raja-Raja 24. Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Bahkan Allah sendiri menolak Yehuda. Dan Allah juga menolak Israel. Kebayangnya Allah yang sudah menyatakan segala sesuatunya bagi Israel, akhirnya harus menolak karena eh, apa ketidakbenaran yang terjadi karena mereka melakukan segala sesuatu bukan lagi berdasarkan keinginan Tuhan gitu. Dan sampai akhirnya di ayat yang di pasal yang ke-25 yang tadi Bu Joli bagikan itu orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya. Kebayang ya, ini sesuatu pembantaian besar-besaran gitu. Kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Ini masih masih ingat kan kita tentang Simpson. Simpson juga kan dibutakan gitu kan. Kenapa bisa dibutakan? Saya dapetin satu hal begini. Ketika kita menghidupi apa yang disebut dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka Tuhan tidak menginginkan itu terjadi gitu. Sampai akhirnya itu tuh yang membelenggu setiap orang sampai akhirnya ya terjadi seperti ini. Dalam bulan yang kelima, itulah tahun ke-19 zaman Nebukadnezar, Raja Babel datang. Jadi dengan kata lain, ia membakar rumah Tuhan. Rumah yang dibangun pada saat Salomo ada dan itu dibakar. Kebayang gitu hati Tuhan pedihnya kayak gimana gitu kan ya. Rumah raja dan semua rumah di Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Ditinggalkannya itu, maaf ya, tadi disebutin orang-orang yang bodoh, yang hanya dijadikan sebagai pekerja kasar gitu. Eh, Ya kita sih berdoa ya supaya itu tidak terjadi pada bangsa kita gitu. Kita berdoa supaya itu juga tidak terjadi pada generasi kita, generasi anak-anak kita gitu. Semua itu terjadi memang atas seizin Tuhan gitu. Kenapa Tuhan mengizinkan semuanya itu? Karena ya itu mereka meninggalkan Tuhan. Padahal sebenarnya harusnya mereka itu melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan gitu. Tapi ketika mereka meninggalkan Tuhan, akhirnya Tuhan juga ya kasih setia Tuhan sih pasti panjang ya. Cuma merekanya sendiri yang dengan sengaja udah tahu itu teh salah gitu. Dibangun lagi gitu. Udah dihancurkan, dibangun lagi, udah dilakukan, udah di ini tapi ya istilahnya mungkin lebih ke free will kita gitu ya. Ketika kita diberikan free will, mari kita lakukan sama-sama sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita gitu. Orang yang dicongkel matanya itu artinya Tuhan udah nggak ingin lagi adanya kalau disebut sih bukan sakit mata ya, keinginan mata yang akhirnya akan menghancurkan lebih jauh lagi. Bahkan di sini dikatakan kuali, penyodok, pisau, cawan semua gitu diangkut.
Bu Harmoni, Bu Harmoni. Ibunya mental. Ibu siapa? Bu Dede. Bentar ya ibu-ibu ya, Bu Dede tuh memang sinyalnya suka bermasalah. Ya, mungkin ada yang lain sambil nunggu Bu Dede, Bu Lili atau Bu Harmoni. Tapi memang, silakan Bu Lili. Halo, Bu Lili, mau berbagi rema? Belum Kak Oh Jadi. ya, oke oke siap siap. Jadi memang dua raja-raja ini luar biasa ya. Saya baca yang terakhir ini kekejamannya itu loh, seperti penyembelihan atau apa ya, benar-benar perbuatan keji itu terjadi di zaman ini. Ini saya lihat, wow, kok ngeri banget ya kalau Tuhan marah sampai segitunya gitu, benar-benar kekejian. Ya nggak sih, coba bayangkan penyelem anaknya disembelih. Aduh, saya bilang, ya ampun, ini nih kalau ini sebenarnya tadi intinya itu tadi sih yang kayak kata Bu Dede ya, keangkuhan. Jadi memang kita harus hati-hati ini dengan keangkuhan hidup kita ini ya. Keangkuhan itulah pada akhirnya yang memang tanpa kita sadari menjatuhkan kita. Memang perlu selalu punya kerendahan hati. Ada ibu lain? Bu Dede mental dia. Oke, sambil nunggu Bu Dede, saya mau tanya kabar gimana Bu Lili? Kabarnya kemarin setelah terakhir kan kesaksian mengenai kakinya. Nah, sekarang apakah ada progres, Eh, perkembangan? sudah lebih baik sih. Oke. Cuman memang masih perlu perawatan lebih Mm-mm. lanjut. Nah, oke. Semangat ya. Saya mau telepon kemarin nggak jadi waktunya pas, nggak pas. Mudah-mudahan Iya. besok hari Minggu, mudah-mudahan besok hari Minggu kita bisa, besok Minggu, Sabtu maksudnya. Pas kalau Iya. lagi di rumah, pas saya di rumah, saya mau lihat waktu kita bisa apa match ya, biar kita bisa saling ngobrol lebih bebas. Ya, Iya. semangat ya Lili ya. Kamu harus semangat lo, harus kuat ya. Ingat lo, pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan harus Em, percaya bahwa mukjizat Tuhan itu benar-benar bisa terjadi. Kita sudah baca kan, siapa tuh yang minta minta bilang bahwa kata tuh melalui Nabi Yesaya itu ya, itu tuh jadi contoh banget untuk kita yang lukis, Tuhan, iya. nah, yang Tuhan bilang kamu tuh akan mati gitu. Nggak totonya dia minta pada Tuhan dan Tuhan memperpanjangkan usianya 15 tahun. Itu tuh luar biasa. Ya, dari contoh Alkitab ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu adalah Allah yang pengasih juga. Tetapi juga kita harus tahu diri. Tuhan sudah baik sama kita, kita pun juga harus baik sama dia. Jaga hati. Pelayanan, Iya. tetap melayani orang itu paling penting ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebenaran firman ibu-ibu ya, kita harus berbuah juga. Berbuah itu bisa kepada anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, segala macam bentuk pelayanan lah ya. Mendoakan aja itu sudah cukup, itu juga pelayanan. Ya, jadi kita harus jaga roh kita supaya roh kita itu terus hidup. Ya, seperti itu. Jangan sampai di tengah-tengah kesibukan, karena saya juga kerja ya. Saya juga kadang-kadang mengalami kelemahan tubuh, tapi saya menyadari bahwa Tuhan itu mau, dia juga harus diperhatikan. Ternyata ketika memang saya memberi waktu saya untuk Tuhan, Tuhan itu membukakan banyak hal yang di luar dugaan saya. Banyak hal yang disingkapkan oleh Tuhan. Banyak terobosan yang Tuhan kasih. Dan saya tidak mau terobosan-terobosan itu lepas dari dari hidup saya ya. Tuhan itu luar biasa. Bu Dede. Iya, Wah, oke, kembali lagi. Lanjut, Bu. oke. Tadi teh saya ngomong, kenapa ya kok pada Ngomong di... sendiri. Aduh, sebentar. Ini saya close dulu. Oke. Mm-mm. Jadi kalau saya perhatikan sih, istilahnya karena kesalahan generasi sebelumnya itu membuat generasi yang selanjutnya itu menanggung akibatnya lah dengan kata lain. Meskipun memang kalau kita lihat itu tuh istilahnya mereka meniru meniru apa yang sudah dikerjakan oleh generasi sebelumnya. Meskipun ada sih kayak Yosia gitu ya, tapi Yosia tidak bertahan lama dan itu tidak mengimpartasi generasi selanjutnya. Ada yang seperti itu dan memang Tuhan izinkan sih. Kalau Tuhan izinkan berarti kan
Gimana Tuhan hatinya pedih gitu ya. Tuhan yang penuh kasih aja bisa mengatakan, mengizinkan untuk Yehuda ditinggalkan, untuk akhirnya Israel ditinggalkan. Padahal kan sebenarnya mereka itu adalah umat pilihan Allah sendiri gitu, umat kesayangan Allah, umat kepunyaan Allah sendiri. Itu Tuhan izinkan sebenarnya untuk, kalau dibilang sih, menghajar ya, menghajar. Nah, dari situlah kita bisa lihat ini sebenarnya awal dari Israel nggak punya lagi tanah gitu untuk dia bisa apa, tinggal di situ karena semuanya udah dibuang ke Babel. Yang ditinggalkan itu orang-orang tadi disebutin orang-orang bodoh, orang-orang yang dipakai untuk menjadi pekerjaan yang kasar gitu kan. Yang ngeri banget sih saya ngebayangin ini harus sampai terjadi seperti itu gitu. Ya, ini sebenarnya pembelajaran sih untuk kita supaya kita bisa apa ya namanya, mulai sekarang memikirkan bahwa generasi selanjutnya itu butuh loh impartasi roh yang kita punya dari sekarang gitu kan. Mereka itu butuh segala sesuatu yang sudah kita bangun bersama dengan Tuhan itu sehingga mereka tidak terhilang. Itu mungkin Bu Joli, saya nggak tahu tadi berhentinya di mana. Iya Bu, terima kasih. Kita juga tadi lihat, Bu Dede hilang. Terus kita bahas samping ke ini ya. Memang dua raja-raja ini yang terakhir ini ngeri gitu loh. Iya, benar Apa ngeri ya? banget. Kekejaman terjadi Iya. di sini. Wih, luar biasa. Oke, ada ibu-ibu lain? Oke, jadi tadi kita tanya kabar Bu Lili ya. Jadi Bu Lili sekarang sedang masa perawatan. Ya, kita percaya bahwa kesembuhan itu pasti akan terjadi. Bu Lili pokoknya positif dan afirmasi positif itu penting ya Bu Lili ya. Amin. Itu untuk Ya, membantu kekuatan Bu Lili, oke? Terus Bu Resti, saya mau tahu gimana sekarang Bu Resti. Kemarin tuh mau ke rumah Bu Resti. eh, Apakah sudah ada diagnosa dari dokter? Maksudnya udah ke dokter, terus dokter kasih tahu ini sakitnya ini atau apa gitu, Bu Resti? Bu Resti, oke. Ini Bu ini loh. Bu siapa tadi ya? Oh ini Bu Nur. Bu Nur sakit tadi pinggang ya, Bu Nur ya? Ya, jadi ibu-ibu sharing acara sharingnya kita eh, usaikan ya. Nah, saya minta Bu Mensi nanti untuk tutup doa. Jadi kita berdoa untuk Ibu Lili yang proses perawatan atas operasi tulangnya kemarin. Lalu Bu Resti juga ya, agar dokter dapat mendiagnosa sebenarnya Bu Resti ini sakit apa sih gitu ya. Dan harus positive thinking ya Bu Resti bahwa kesembuhan itu pasti terjadi. Tapi yang penting itu tadi ada diagnosa dokter setidaknya atas penyakitnya Bu Resti. Dan Bu Nur tadi sakit apa Bu? Sakit pinggang ya. Bu Nur juga dia ada sakit pinggang gitu ya untuk pinggangnya. Cuman tadi apa tadi? Kayak ada ngerasa dari atas sampai ke bawah gitu ya. Kayak kesemutan dan semua badannya eh, seluruh tubuhnya Bu Nur dah. Jadi nanti bisa didoakan sama-sama. Itu aja Bu Mensi. Ya, bisa ditutup di dalam doa. Baik, Bu. Bu Joli, Bu Lili, sakit apa, Bu? Bu Lili. Iya, Oh, Bu Lili yang tadi. Dia iya. sekarang dalam proses perawatan. Kan kemarin kan udah operasi tulang ya. Nah, sekarang betul. proses penyembuhan ya Bu Lili ya. Iya, betul. Sedang proses penyembuhan supaya eh, kembali lah ya. Kembali seperti semula, seperti itu. Saya percaya sih ya, pasti bisa kembali seperti semula. Seperti yang 10 sakit kusta itu kan 9 tidak kembali, ada satu yang kembali yang benar-benar kembali seperti semula. Harus memiliki iman seperti itu ya Bu Lili ya. Iya, Kak Eh, Jali ya, amin. Amin. Itu terus yang Bu Resti mengenai ini loh, ada diagnosa dari dokter. Jadi tahu sakit apa sih Bu Resti. Nah, itu dan Bu Nur sakit sakit apa tadi? Kok yang aku omongin tadi apa? Kejep apa Bu tadi Bu? Sakit tulang? Apa? Punggung? Di unmute, Bu. Oh, penyempitan. Ah, Gimana, bukan Bu Nur? saraf terjepit, sakitnya sakit pinggang, pinggulnya sakit, Bu.
Oke, ini Bu Nur, Bu, ini udah aku mengalami penyempitan urat saraf leher belakang. Oh, tubuh Resti. Oke, ya kita doain itu gitu ya, proses proses apa namanya kesembuhan baik melalui baik melalui perawatan medis dan topangan doa ya, seperti itu. Udah dapat Bu Mensi? Iya, Bu. Nah, penyempitan urat saraf. Ya, Ya, oke, silakan Bu Mensi. Doa tutup. baik Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang selalu kami puji sembah dan anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk tuntunanmu, Roh Kudus yang memimpin kami dari pembacaan firman kami malam ini di Zoom Bapa, dari awal pertengahan hingga boleh kami membacanya dengan baik Bapa. Ini semua oleh karena kasih Tuhan. Biarlah Bapa dengan contoh-contoh di dalam kisah Alkitab boleh kami mencontohi Bapa, bahwa kami mengambil hikmahnya bahwa setiap perbuatan kami Tuhan mencerminkan yang baik bagimu Tuhan. Jauhkan kami dari segala roh kesombongan Bapa, agar kami tidak menularkan sampai ke anak-anak cucu kami. Tapi biarlah Tuhan Yesus terus mengajari kami Tuhan, untuk memimpin kami Tuhan, untuk terus ada di dalam otoritas-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman biar menerangi hidup kami, terangi hati dan pikiran kami setiap langkah hidup kami di hari-hari berikutnya Bapa. Terima kasih juga untuk Bu Joli Tuhan yang memimpin kami. Kiranya Bapa memberi kesehatan, kekuatan bagi hamba-Mu yang saat ini hamba-Mu dalam keadaan sakit batuk pilek Bapa. Kiranya setiap makanan minuman yang dikonsumsi boleh membawa kesembuhan ilahi dalam kehidupan Bu Joli hari lepas hari Bapa. Berkati tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, juga sebagai pekerja Tuhan Yesus. Bapa biarlah Engkau memberkati Bu Joli dalam segala pekerjaan apapun yang dikerjakan setiap hari Bapa. Berkati dalam rumah tangganya, anak-anaknya, dan segala pergumulan hidup Bu Joli kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa, terutama juga khususnya untuk pelayanan Tuhan semakin hari Bapa Engkau membawa anak-Mu, membawa lebih lagi Tuhan untuk berjalan melayani Engkau, membawa jiwa-jiwa dalam keselamatan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ibu-ibu yang berada di dalam Zoom, baik di dalam profesi masing-masing, baik ibu rumah tangga, pekerja, dalam kehidupan mereka Tuhan berkati kami semua Bapa dalam segala langkah hidup kami, sehingga setiap kehidupan kami boleh membawa terang, damai, sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, malam ini juga tak lupa kami membawa ketiga ibu terkasih kami, Bu Lili, Bu Nur, Bu Risti Bapa, di mana Bu Lili yang beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu Tuhan sudah mengizinkan untuk mengoperasi tulang. Bapa, kiranya Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang adalah Tuhan dan Juru Selamat serta dokter yang hidup. Biarlah Bapa Engkau sendiri yang akan menutup bungkus Ibu Lili dengan kekuatan kuasa-Mu Bapa. Kiranya dalam proses pemulihannya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati, menjamah, melawat dengan tangan-Mu yang kudus Tuhan Yesus, sehingga anak-Mu boleh mengalami pemulihan, perubahan demi perubahan, proses demi proses dalam operasinya Tuhan, sehingga seluruh tubuhnya Tuhan Yesus membawa kesembuhan Bapa. Kami percaya Tuhan aliran kuasa darah Yesus mengalir memenuhi tubuh dari Bu Lili Tuhan, dan kami percaya Tuhan kesembuhan milik Bu Lili Tuhan, karena kami percaya Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Engkau sudah menyelesaikan segala sakit penyakit di atas kayu salib Tuhan. Dan kami percaya Bu Lili malam ini mengalami dan terus hari demi hari Engkau akan pulihkan. Di dalam nama kami juga membawa Ibu terkasih kami, Bu Resti, ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau sudah mengerti, mengetahui dan melihat segala kesalahan dari Ibu Resti Bapak. Di mana hamba-Mu mengalami penyempitan urat saraf di leher belakang Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, malam ini kami sepakat di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya melalui iman Bu Resti Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan sanggup melancarkan kembali, dan Engkau sendiri Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau jamah malam ini
Engkau sendiri yang menjamah melawat Tuhan. Engkau sendiri yang menormalkan kembali urat saraf baik dari kepala sampai ujung kaki. Dan Bapa di pusatnya yang di belakang penyempitan itu kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala roh sakit penyakit ini, penghalang ini. Engkau pergi dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, segala intimidasi iblis yang mencoba mencuri setiap damai sejahtera dari Ibu terkasih Bu Resti, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami imani dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu. Di 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Engkau sudah melakukan banyak perkara, yaitu perkara mujizat, keajaiban, kesembuhan. Dan malam ini kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan melegakan Bu Resti dalam tenggorokannya, dalam saraf kejepit yang di belakang. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah melegakan dan sembuhkan, pulihkan kembali. Engkau akan menggantikan dengan urat saraf yang baru Tuhan Yesus. Kami imani dan percaya itu. Terima kasih Tuhan, malam ini Bu Resti boleh mengalami kesembuhan dan miliknya Tuhan Yesus adalah milik Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga membawa Bu Nur ke dalam tangan-Mu Bapa. Bahwa hamba-Mu mengalami saraf kejepit juga Tuhan Yesus, kesemutan juga Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Bu Nur adalah milik Bapa. Engkau jamah lawat. Engkau sendiri Tuhan yang akan mendatangkan kesembuhan bagi Bu Nur Tuhan, dengan kasih setiamu Tuhan, Engkau menggendong, Engkau menjamah, Engkau melawat, dan Engkau mematahkan segala sakit penyakit yang mengganggu hamba-Mu. Hai sakit penyakit, Engkau tidak berhak dalam tubuh Bu Nur. Kami perintahkan Engkau keluar dalam nama Yesus. Kami imani dan percaya bahwa kuasa-Mu lebih dahsyat dari kuasa manapun. Kami imani dan percaya bahwa malam ini dan seterusnya Bu Nur akan mengalami kesembuhan dan kelegaan serta urap-urap sarafnya normalkan kembali Tuhan Yesus sehingga hamba-Mu boleh mengalami kesembuhan. Kami imani dan percaya dan kami minta kepadamu dari ujung kepala sampai ujung kaki Engkau jamah Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus malam ini Engkau mendengarkan setiap doa dan permohonan kami untuk ketiga Ibu terkasih kami, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau sudah melawat dan menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.